Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, puji syukur kembali kita persembahkan ke diri Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi subuh ini kita dibangunkan oleh Allah ketika orang tidur nyenyak di sebelah dan samping rumah kita. Kita dapat bangun, hadir salat subuh berjamaah, kemudian pagi ini mengikuti kuliah subuh yang sebenarnya yang akan mengisi Ustadz Dasril. Tapi satu hal mungkin kita berprasangka baik saja. Yang penting intinya ya Pak Haji, setiap pagi Sabtu subuh ada pengajian. Tiba Ustadz hadir nanti Ustadz banyak. Ya Pawan. Ya. Salawat beri salam buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak pengurus masjid yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, para buya-buya kita yang saya muliakan, anak-anak kami, di mukul juga, pindah ke mukul, itu suka juga, coba lah, si anak ke mukul duduk hadiah, coba kamu ke mukul, coba. Saya yang pertama tegak, silakan. Saya yang pertama tegaklah. Pada mata saya, cepat. Yang kau tegak dulu, cepat. Tegak engkau, takuinya, aja mata anak, ya. Kajian kita pagi ini ya, surah Toha 124 sampai 125, judul akibat dan bahaya lari dari Al-Quran. Judulnya akibat dan bahaya lari dari Al-Quran. Ayat ini bukan ayat mutasyabihat, tapi ayat muhkamat. Kalau ayat mutasyabihat perlu interpretasi banyak, ya. Kali jelas, ya. Bunyi ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri. Di tengah dia mau belajar tafsir, ya. Waktu di sananya, karena kepala sekolah saya tamat rabi Al-Quran kuci kuduta asal cerita. Amun dak bak kepala sekolah apa ji bangku, buya bangku beliau, ya. Jadi 2 kali yang boikui beraja ke surau beliau. Jadi
orang di kampung beliau tuh itu dikuliahkan 90% bisa menerjemahkan Al-Quran. Ketika itu ya, tahun 70-an itu, 77, ya, 78. Ambo 2 kali baji baraja tafsir dengan beliau, tingkat pelajar, tingkat orang dewasa. Jadi pegawai kalau dulu kan kadepak nama baji, kadepak. Itu umumnya baraja aja beliau, luar biasa ya. Jadi kita kembali kepada Rina. Waman a'roda, dan siapa yang berpaling, a'roda ya Pak Ji ya, berpaling ya Ibu ya, atau lari ya, biar lembut agak ya, kemudian kemerahannya nampak terus. Waman a'roda, dan siapa yang berpaling atau lari atau meninggalkan, kan sinonimnya itu ya. Siapa di sana? Seluruhnya, baiknya rakyat, baiknya pemimpin, baiknya ulama. Hanya kan ulama aku kan macam-macam Pak. Kalau di Nabi al-ulama sub, al-ulama jahil. Ya Ji. Kalau kini kan ada nama ulama nan ulacamanya ada ya teman. Enak. Jadi dan siapa yang berpaling an zikri, dari peringatanku. Jadi az-zikri ini, az-zikra juga nama dari lain Al-Quran. Jadi Al-Quran itu juga disebut Alkitab, disebut az-zikra. Ya Pak Ji? Ya. Jadi dan siapa yang berpaling dari peringatanku, artinya Al-Quran. Fa inna lahu, maka sesungguhnya ma'isyatan, ma'isya hidupnya dongka sempit. Jadi kalau kita terjemahkan, dan siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka sesungguhnya kami berikan kepadanya kehidupan yang sempit. Di dongka itu sempit. Nanti kita lihat bagaimana kajian tafsirnya ya. Lalu kata Allah, wana suruh, dan kami kumpulkan mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, a'ma, buta. Jadi dari ayat yang pertama ini dapat kita simpulkan, kalau lari dari Al-Quran akibatnya dua. Di dunia hidupnya sempit, di akhirat mereka pada hari kiamat nanti inyo butuh. Ayat yang ke-125, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Nah, kok tiba dewa demo lah orang butuh tu nanti menghadap Allah. Qala rabbi, berkatalah mereka, berkatalah mereka, siapa? Orang yang butuh nanti bangkit pada hari kiamat tu nanti. Lima hasyartani a'ma, kenapa hari ini kami dikumpulkan dalam keadaan butuh? Diprotes itu. Wa qad kuntu basira, dan sesungguhnya di dunia dahulu kami mencari. Nah,
Jadi urang butuh tadi protes. Mudah-mudahan awak jam butuh ya. Lalu ayat yang ke-125, ini ya. Allah jawab pertanyaan orang-orang yang buta tadi. Kalau ibarat ini, kalau di demo pemimpin jangan lari. Kalau kini kan lari. Nah, ya Pawan. Lari, hadapi rakyat itu seperti Allah menghadap umatnya. Kayak gitu ya. Ini sindiran juga Bu ya. Karena hari ini kalau ada demo lari pejabatnya, pemimpinnya. Qala kadzalik, Allah menjawab demikianlah, atatka ayatuna fanasitaha. Jawaban Allah, dulu dari dunia engkau lagi membaca Al-Quran, fanasitaha, engkau lupakan isinya. Dia artinya Al-Quran tidak diamalkan. Wa kadzalikal yauma tunsa, dan demikian pula pada hari ini kami lupakan pula. Jadi Ibu, kalau di dunia awak lupa mengamalkan Al-Quran atau tidak mengamal Quran, di akhir nanti Allah tidak majukan awak. Kiranya Ibu ya, kalau wapai beralik ke rumah orang, tidak nyacun orang pakai apa? Ibu nak bu? Ibu nak. Dia wapai beralik kasar, tidak nyacun awak, naik sapu awak dah. Iya dah kawan. Ibu tidak. Kan? Ibu tiwaknya. Tapi ketika dia ramah, udah sandang tiwak. Enak. Kok awak datang ke situ? Tidak nyacun awak, naik sapu awak dah. Ini cuek segayanya, gitu kan? Ini. Begitulah nanti di akhirat ya. Baik Ibu Bapak sekalian terhormati. Jadi cukup mudah dipahami, cukup mudah kita renungi ayat ini. Jadi tidak perlu tafsir banyak. Jadi waman a'rada an zikri, barang siapa yang lari dari Al-Quran, hidupnya dongka sempit. Menurut kajian tafsir ya, dongka di sana boleh saja sempit, sulit, mungkin sulit hidupnya, sulit ekonominya. Ibu-ibu bapak, lah 78 tahun Indonesia merdeka. Pertanyaannya, apakah rakyatnya sudah bahagia, sudah senang ekonominya Bu? Bakiro Paji. Ibu bapak, saya mulai menjadi kepala sekolah SMP tahun 94 sampai 2009. Betapa banyak anak-anak yang kita gratiskan uang sekolah. Kok diminta indah ya iya, tapi syarat dia mau belajar. Dia mau belajar. Ini bagian penyisiran ini, buku-buku sampai ke gua tuh, sampai ke Gunung Sari tuh. Lalu aduh jalan Cilap Haji. Itu banyak anak murid-murid. Anak. Bekola tibo Pak Guru, uang sekolah masak padi bayi yo. Itu Pak Ji. Bila bayi uang sekolah, buya masak padi. Beku kironyo lah sekian bulan Pak tibo kurang kayak beli ya. Pak Guru, padi tidak menjadi ya pilih pianggang. Nah, atu babu. Yo membana lu yo adut piti dia mutus syarat bu leamuh anak ibu baraja. Jadi sejak tahun 96 kalau hari ini sudah 19 tahun, saya rasa seperti juga, malah lebih ambruk lagi ekonomi hari ini, lebih kacau ekonomi Pak, tingkat kemiskinan luar biasa hari ini. Iya, ambo berisitu pengalaman. Ketika anak mudang ketik Pak aku buat salik enak masuk sanawiyah tahun kini, sanawiyah kurang jiwa. Ya Bunda Reni ya, masuk sanawiyah kurang jiwa. Jadi
ambo imam bayi kepiang, tidak sampai sejam ambo duduk menunggu. Dalam rentang waktu sejam tadi, berapa orang gaibnya datang bertanya kepada panitia tadi, Pak, le bisa diansu sama bayi ya Pak? Atau kenyataan tuh Pak sampai berapa orang? Hanya dalam tempo 1 jam saya duduk. Itu baru 1 sekolah. Kok Pak Wan? Artinya ambo kesimpulan, Allah 20 tahun ambo jadi plus sekolah yang lalu, hari kini malah lebih parah ekonomi. Saya coba menarik benangnya begini. Jadi kalau kita merujuk kepada ayat ini, dan siapa yang lari, termasuk siapa tadi? Bolehnya pemimpin. Boleh pemimpin. Jadi kalau pemimpinlah lari dalam Quran, dongkak sampai susah. Ya. Hari ini 78 tahun kita merdeka, maka rakyat masih dongkak dalam ekonomi sampai susah. Bila ayat ini kita hubungkan dengan surat Al-A'raf ayat 96, ya Pak Ji, ayat populer tuh ya, ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kata Allah, sekiranya penduduk suatu negeri beriman, bertakwa, jelas orang yang beriman, orang yang bertakwa mengamalkan Al-Quran. Lafatahna, Allah buka, Allah turunkan. Apa itu? Barokah dari langit, barokah dari bumi. Kita kait lagi dengan surat Saba ayat 15, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik, Tuhan Maha Pengampun. Jadi negeri baik, Tuhan Maha Pengampun. Apakah negeri kita hari ini sudah mendapat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik menurut pandangan Allah, para pemimpinnya atau penghuninya bumi Indonesia ini? Jadi kata Allah, kalau penduduk tadi beriman, bertakwa, berarti mereka mengamalkan Al-Quran, nyubuka adalah keberkatan dari langit dan bumi. Walakin kazzabu, dan tetapi apabila penduduk satu negeri kazzabu, sudah berdusta, sudah berbohong atau sepakat untuk berbohong, ya Pak Ji, sepakat untuk berbohong, fa'akhadnahum, maka kami kirim azab bima kanu yaksibun, sesuai dengan perbuatan mereka. Jadi kalau tiba azab, apa azab tadi? Susah ekonomi, sulit ekonomi, sempit pemikirannya, kacau balau negeri itu terjadi karena mungkin kepada Allah penduduknya sudah berdusta atau berbohong. Mungkin inilah yang terjadi di negeri kita ini, malah sepakat untuk berbohong. Mudah-mudahan pemilu 2024 tidak sepakat untuk berbohong. Kayak gitu kan? Maka negeri akan makmur, negeri akan baik. Inilah ayat yang kita bacakan, cukup jelas, cukup lugas, tidak perlu diinterpretasi. Lajale, siapa yang lari dari mengamalkan Al-Quran, maka di dunia dia sempit, di akhirat dia buta. Lalu mereka berkata, oh Tuhan, bako kami kini ko dikumpul buto. Qala kadzalik, Allah menjawab demikian.
sampaikanlah ataska ayatuna fanasitaha, dulu dari dunia engkau lain membaca Quran, lain mandanga ustaz menyampaikan, cuma Al-Quran hanya lipstick, lepong tik, calak tik, kotek tik. Nah itu aja Quran. Maka fanasitaha, engkau lupakan isinya, wa kadzalikal yauma tunsa, dan demikian pula pada hari ini kami lupakan pula. Mungkin itulah pengajian subuh kita Ibu Bapak terhormati. Mudah-mudahan ya kita menjadi orang yang selalu mengamalkan Al-Quran. Setiap kita pasti adonan lalai. Setiap awak punya dosa. Kalau papa ibu berani menunjuk tangan ustaz ambo nyak punya dosa. Coba menunjuk ibu. Dia kalau orang menyabui nyak punya dosa, sombong. Orang sombong masuk neraka. Nyur baji, kan? Setiap kita punya dosa, punya kelemahan, punya kelebihan, ya. Itulah kita. Mudah-mudahan nan labih menukua nan lama. Nan lama ini bisa tahu diri dengan kelemahannya. Kalau ini sudah terjadi, insya Allah maka negeri kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri itu negeri yang baik dan Allah akan memberikan keampunan kepada negeri itu. Inilah surat Saba ayat yang ke-15. Sebagai penutup, negeri Saba ini terletak di Yaman Selatan itu Pak Haji. Ya, kalau di peta Arab di bawah itu, negeri ini salah satu mendapat prasamanya. Jadi prasamanya inilah baldatun, negeri Saba. Negeri begitu, pohonnya manis, teratur, kiri kanan kebun, rumah berbaris kebunnya, buahnya lebat-lebat, manis-manis. Tapi akhirnya negeri Sabah dialiri oleh banjir. Kalau kini tsunami nama Pak, hancur habislah negeri Sabah itu. Awalnya negeri baik, apa sebab? Kita lihat dalam tafsir, yaitu penduduknya dulunya jujur, pedagangnya sekilo 10 on, pedagangnya lah mulai baduto. Nah, itu ya. Kemudian pemimpinnya ndak jujur lagi, ndak benar lagi, ndak adil lagi, nangkala mak de inyonyo, de itulah negeri Sabah yang begitu makmur, yang begitu kaya, akhirnya dihancurkan oleh Allah dengan banjir yang begitu dahsyat. Mungkin besok ini tsunami, dah Haji, tsunami zaman kini. Demikianlah pengajian subuh kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سلطانها الغيبي أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيبي يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيبي فإني عبد حملي ثقيل فإني عبد حملي ثقيل ولي ذنوب مثل الرمال وللذنوب مثل الرمال يا أيها النبي الله